Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata yang dialami oleh sekelompok sahabat saat liburan ke sebuah perkebunan kopi di Jawa Timur. Awalnya hanya perjalanan biasa, namun siapa sangka, mereka malah mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan arak-arak? Simak kisah ini sampai akhir, dan ambil pelajaran dari pengalaman mereka. Malam itu dingin. Hujan baru saja reda, menyisakan rintik-rintik kecil di luar. Angin tipis menyelusup masuk lewat celah jendela villa tempat kami menginap. Di kejauhan, suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan, membangun suasana yang sepi dan sedikit merinding. Aku duduk di teras, menatap pekatnya malam di tengah persawahan yang mengelilingi villa ini. Cahaya lampu temaram dari dalam hanya menyisakan bayangan samar di lantai kayu. Teman-temanku masih di dalam, sibuk dengan obrolan ringan setelah seharian berkeliling Ubud. Tapi pikiranku melayang jauh ke belakang, ke satu perjalanan yang tak bisa kulupakan sampai sekarang. Perjalanan yang awalnya hanya liburan biasa, berubah menjadi pengalaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Saat itu, aku dan 7 temanku memutuskan untuk berlibur ke beberapa tempat, dimulai dari sebuah perkebunan kopi tua di pelosok Jember. Doni, salah satu sahabatku, yang mengusulkan tempat itu. Ia ingin liburan yang beda, yang jauh dari keramaian kota. Aku yang kebagian tugas mencari penginapan, menemukan sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang dibangun tahun 1927. Letaknya di tengah perkebunan kopi, jauh dari pemukiman. Bangunannya besar, klasik, dan entah kenapa, terasa memiliki sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kami tidak tahu, saat pertama kali menginjakan kaki di sana, bahwa perjalanan ini akan membawa kami ke pengalaman yang tak akan kami lupakan seumur hidup. Karena, malam itu, di tengah hutan yang gelap, di jalanan sepi tanpa penerangan, sesuatu menunggu kami. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi jelas bisa dirasakan kehadirannya. Dan semuanya dimulai saat Doni menabrak seekor kucing. Doni adalah orang yang selalu punya ide-ide nekat. Ia paling suka mencari tempat liburan yang tidak biasa, jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat di mana bisa menikmati ketenangan tanpa gangguan. Aku, yang sudah lama bersahabat dengannya, sudah paham betul kalau dia suka hal-hal yang menantang. Maka, ketika ia mengajak liburan akhir tahun ke tempat terpencil, aku tidak kaget sama sekali. Kami adalah 8 orang sahabat yang sudah berteman sejak kuliah. Aku sendiri, orang yang cenderung lebih banyak berpikir sebelum bertindak. Berbeda dengan Doni yang spontan dan sering bertindak dulu baru berpikir. Lalu ada Cakmen, yang paling pemberani di antara kami. Dia tipe orang yang kalau dengar suara aneh di tengah malam, bukannya menjauh malah justru mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Sisanya ada 5 orang lagi, dengan karakter yang beragam, tapi pada dasarnya kami semua suka petualangan. Perjalanan kami dimulai dari Surabaya. Dengan 2 mobil, kami berangkat menuju sebuah penginapan di perkebunan kopi di daerah Jember. Perjalanan ini sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari, dengan Doni sebagai penggagas utama. Ia bilang tempat ini berbeda dari penginapan biasa, rumah tua peninggalan Belanda, bangunannya masih asli, dan berada di tengah hamparan perkebunan yang luas. Aku langsung tertarik, meskipun dalam hati ada sedikit keraguan. Aku bukan orang yang mudah percaya mitos, tapi ada sesuatu dari cara Doni menggambarkan tempat itu yang membuat bulu kuduku berdiri. Kami memulai perjalanan pada malam hari. Rombongan pertama berisi 5 orang, sementara aku, Doni, dan Cakmen berada di mobil kedua. Mobil pertama sudah lebih dulu berangkat, dan kami hanya mengikuti dari belakang. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Jalanan sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Saat memasuki kawasan hutan, suasana menjadi semakin mencekam. Pohon-pohon tinggi menjulang di sisi jalan, membentuk lorong gelap yang nyaris tanpa penerangan. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah lampu mobil kami, yang menyorot ke depan, menciptakan bayangan aneh di antara pepohonan. Awalnya perjalanan berjalan lancar. Kami mengikuti GPS dan sesekali berkomunikasi dengan mobil di depan melalui Handia Talkie. Tapi, sekitar pukul 12:30 malam, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Mobil pertama yang sebelumnya masih terlihat, tiba-tiba menghilang dari pandangan.
Jalanan yang tadinya masih cukup terang karena lampu mobil mereka, kini menjadi gelap gulita. Aku mencoba menghubungi mereka lewat HT. "Woi, kalian di mana?" tanyaku. Suara dari HT terdengar statis, lalu seseorang menjawab, "Masih jalan terus. Ini hutan arak-arak, bro. Sepi banget di sini." Aku terdiam sejenak. Hutan arak-arak? Aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Doni yang duduk di belakang kemudi menekan pedal gas, mencoba menyusul mobil pertama. Kecepatan meningkat hingga 100 km per jam, dan saat itulah sesuatu terjadi. Brak! Suara benturan keras terdengar. Mobil kami mendadak oleng sedikit sebelum Doni berhasil mengendalikan setir. Aku dan Chapman langsung tersentak. Innalillahi. Doni bergumam pelan, wajahnya tegang. "Ada apa?" tanyaku. Doni menepikan mobil dan menarik napas dalam-dalam. Kayaknya aku nabrak kucing. Kami bertiga saling pandang. Di tengah hutan seperti ini, dari mana datangnya kucing? Tapi ketika kami turun untuk memeriksa, memang benar. Seekor kucing hitam tergeletak di tengah jalan, tubuhnya hancur dengan isi perut yang sudah keluar. Doni mengusap wajahnya dengan tangan. "Wah, sial ini," gumamnya pelan. Chapman yang biasanya pemberani, kali ini hanya diam, menatap bangkai kucing itu dengan wajah sedikit tegang. Aku tidak tahu kenapa, tapi di dadaku ada perasaan tidak enak. Dan perasaan itu semakin kuat ketika aku sadar satu hal, tempat kami berhenti ini tepat di depan areal pemakaman. Aku menoleh ke seberang jalan. Samar-samar, di balik kabut tipis, aku bisa melihat deretan batu nisan tua berjejer rapi. Dari sinilah semuanya dimulai. Cerita belum selesai. Subscribe sekarang supaya kamu bisa terus menikmati kisah menarik lainnya. Doni masih berdiri di samping mobil, menatap bangkai kucing di tengah jalan dengan wajah tegang. Hening. Hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin malam. Aku mencoba menelan ludah, tapi rasanya tenggorokanku kering. "Udahlah, kita singkirin dulu kucingnya," kata Chapman akhirnya, suaranya terdengar ragu. Ia melangkah ke pinggir jalan, matanya menyisir sekitar, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk mengangkat bangkai kucing itu. Tak lama, ia menemukan selembar seng berkarat di antara rumput liar di tepi jalan. Dengan sedikit ragu, ia mengambilnya, lalu jongkok di dekat bangkai kucing. Namun, saat ia bersiap mengangkat tubuh kucing itu, tiba-tiba ia tersentak mundur, nyaris terjatuh. "Woi, kenapa?" tanyaku. Chapman tak langsung menjawab. Ia hanya menatap tubuh kucing itu dengan mata melebar. Napasnya terdengar lebih cepat dari sebelumnya. "Aku tadi lihat kayak ada yang gerak," bisiknya pelan. Aku dan Doni saling pandang, lalu menoleh ke arah bangkai kucing. Tidak ada yang aneh. Hanya tubuh kucing yang sudah tak bernyawa, dengan darah menggenang di sekitarnya. "Ah, mungkin cuma bayangan," kata Doni, meskipun dari nada suaranya, aku bisa menebak bahwa ia juga mulai merasa tidak nyaman. Akhirnya, dengan sedikit ragu, Chapman menggeser bangkai kucing itu ke pinggir jalan, membungkusnya dengan kaos putih yang ia lepas, lalu menggali lubang kecil dengan tangan kosong untuk menguburnya. Aku membantu semampuku, meskipun rasanya aneh, seolah-olah ada mata tak kasat mata yang mengawasi kami dari dalam gelapnya hutan. Sementara itu, Doni berdiri sedikit lebih jauh, memegangi senter dan mengawasi sekitar. Saat itulah, aku melihat ekspresinya berubah. "Woi, itu apa?" Suaranya tercekat. Aku dan Chapman langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Doni, ke dalam pemakaman di seberang jalan. Aku mengerjapkan mata, memastikan yang kulihat bukan ilusi. Tapi tidak. Di antara nisan-nisan tua yang samar-samar terlihat, ada sekumpulan orang. Mereka berdiri melingkar, berpakaian hitam-hitam. Cahaya redup dari sebuah lampu petromak menerangi mereka dari tengah, membuat bayangan mereka tampak panjang dan bergerak-gerak di atas tanah. Dari tempat kami berdiri, kami bisa mendengar sesuatu, gumaman yang tak jelas, seperti orang-orang yang sedang membaca doa atau mantra dalam bahasa yang asing. Aku menelan ludah. "Mereka siapa?" tanyaku pelan. Doni menggeleng, wajahnya pucat. "Gak tahu." Chapman, yang biasanya paling pemberani, juga tidak bersuara.
Matanya terus menatap ke arah orang-orang itu, seolah mencoba memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kami bertiga diam. Tidak ada yang berani bergerak. Hanya suara samar-samar dari dalam pemakaman yang terus berlanjut, menggetarkan udara malam dengan irama yang aneh dan tak wajar. Lalu tiba-tiba, salah satu dari mereka menoleh ke arah kami. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungku. Orang itu diam. Tapi aku bisa merasakan bahwa dia sedang memandang kami, memandang langsung ke arah kami bertiga yang berdiri di seberang jalan. Aku merasa ingin lari. Tapi kaki ini seolah membeku di tempat. Doni yang pertama kali sadar. Ia menarik lenganku, lalu berbisik pelan. Masuk mobil. Sekarang. Tanpa bertanya lagi, kami bergegas masuk. Aku di kursi belakang, Cakmen di samping Doni yang langsung menyalakan mesin mobil. Saat mobil mulai melaju meninggalkan tempat itu, aku memberanikan diri menoleh ke belakang sekali lagi. Lapangan pemakaman itu masih terlihat dari kejauhan. Tapi kali ini, tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada orang-orang berbaju hitam. Tidak ada cahaya petromak. Hanya batu-batu nisan tua yang berdiri bisu di tengah kabut malam. Aku merasa jantungku berdegup lebih kencang. Aku tahu aku tidak salah lihat. Kami bertiga melihat hal yang sama. Tapi kemana mereka pergi? Dan apa yang sebenarnya baru saja kami lihat? Tanpa ada yang berbicara, kami melanjutkan perjalanan, kembali menelusuri jalan hutan yang semakin terasa gelap dan sunyi. Kami belum tahu bahwa kejadian ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan terus mengikuti kami sampai kami meninggalkan tempat itu. Kami terus melaju di jalanan hutan yang gelap. Suasana di dalam mobil terasa tegang. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara deru mesin dan desir angin malam yang terdengar. Doni tetap fokus ke jalan, sesekali melirik kaca spion dengan ekspresi waspada. Cakmen bersandar di kursi, napasnya sedikit tersengal, sementara aku hanya bisa menatap keluar jendela, berharap segera keluar dari hutan ini. Tapi anehnya, semakin lama kami melaju, suasana justru semakin sunyi. Bahkan suara jangkrik yang tadi memenuhi malam kini lenyap. Dan yang lebih aneh lagi, kami merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Aku memperhatikan jalanan di depan. Bukankah tikungan ini tadi sudah kami lewati? Bukankah pohon besar itu sudah kami lihat sebelumnya? Aku menoleh ke Doni. Bro, kita muter-muter, ya. Doni mengangguk pelan, wajahnya masih serius. Aku juga ngerasa gitu. Kayak gak maju-maju. Aku merinding. Jelas ini bukan perasaan kami saja. Kami benar-benar terjebak dalam lingkaran yang sama. Cakmen yang dari tadi diam, akhirnya bersuara, suaranya lirih. Jangan-jangan kita masuk, sesuatu? Aku dan Doni langsung menoleh padanya. Sesuatu. Ya, sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Aku mencoba tetap berpikir logis. Mungkin kita salah jalan, coba cek GPS. Doni membuka HP-nya. Tapi yang muncul di layar justru hal yang membuat bulu kuduku berdiri. Sinyal hilang. Bukan hanya sinyal internet, tapi bahkan GPS tidak bisa menentukan lokasi kami. Aku mencoba HP-ku. Sama saja. Hanya ikon loading yang terus berputar-putar, seolah tidak mampu menemukan titik koordinat. Ini aneh, gumam Doni. Aku menelan ludah. Aneh? Ini sudah di luar batas wajar. Lalu tiba-tiba, tok tok tok. Suara ketukan terdengar dari jendela belakang, di sebelahku. Jantungku hampir copot. Aku refleks menoleh, berharap itu hanya imajinasiku. Tapi tidak. Di luar jendela, dalam kegelapan malam yang pekat, ada sosok yang berdiri. Seorang perempuan tua. Ia mengenakan kain lusuh yang menjuntai hingga ke tanah. Rambutnya panjang, berantakan, dan menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Ia berdiri di sana, diam, menatap ke arahku dengan mata yang kosong. Aku tak bisa bergerak. Napasku tercekat di tenggorokan. Tancap gas, Don. Suaraku hampir tidak keluar. Doni, yang sepertinya juga sudah melihatnya dari spion, langsung menginjak pedal gas dalam-dalam.
Mobil melesat dengan kecepatan tinggi, meninggalkan perempuan itu di belakang. Aku tak berani menoleh lagi. Aku tidak ingin tahu apakah dia masih ada di sana atau tidak. Kami melaju kencang, berusaha keluar dari jalanan hutan yang seakan tak berujung ini. Namun keanehan belum berakhir. Ketika mobil menikung tajam ke kiri, kami kembali melihat sesuatu yang membuat darah kami seakan membeku. Seorang perempuan tua berdiri di tengah jalan. Doni dengan sigap membanting setir ke kanan, nyaris kehilangan kendali. Mobil berguncang hebat, roda-rodanya berdecit di atas aspal yang licin oleh embun malam. Aku dan Chapman terhempas ke samping, menabrak pintu mobil. Setelah berhasil mengendalikan kendaraan, Doni memacu mobilnya semakin cepat. Kami semua tahu, perempuan itu bukan manusia biasa. Dan entah bagaimana, dia selalu muncul di depan kami. Setelah entah berapa lama, kami akhirnya melihat sesuatu yang membuat kami sedikit lega, lampu. Jauh di depan sana, ada cahaya samar dari bangunan kecil. Sebuah pos polisi. Doni segera mengarahkan mobil ke sana. Kami berhenti tepat di depan pos, lalu buru-buru turun. Udara malam terasa lebih dingin saat kami berdiri di sana, mencoba menenangkan diri. Seorang polisi tua keluar dari pos, melihat kami dengan tatapan heran. "Ada yang bisa saya bantu, Mas?" Doni, masih terengah-engah, menjawab. "Pak, kami tadi muter-muter di dalam hutan, kayak gak bisa keluar." Polisi itu mengernyit. "Hutan yang mana?" Aku menunjuk ke jalan di belakang kami. "Itu, Pak." Alas arak-arak. Begitu mendengar nama itu, ekspresi wajahnya berubah. Ia menatap kami serius, lalu berucap pelan. "Sampean semua beruntung masih bisa keluar dari sana." Aku, Doni, dan Chapman saling berpandangan. "Apa maksudnya, Pak?" Tanyaku, masih belum mengerti. Polisi itu menghela napas, lalu menatap lurus ke arah kami. Dari dulu, sudah banyak yang tersesat di dalam hutan itu. Gak sedikit yang hilang berhari-hari, bahkan ada yang gak pernah ditemukan lagi. Beberapa orang bilang, kalau masuk ke dalamnya saat malam hari, sering lihat hal-hal yang gak masuk akal. Aku bergidik. "Kayak, perempuan tua?" Polisi itu mengangguk pelan. Doni menelan ludah. "Dia siapa, Pak?" Polisi itu menatap kami lama, sebelum akhirnya menjawab. "Ada yang bilang dia penunggu hutan. Ada yang bilang dia arwah seseorang yang dulu meninggal di sana. Tapi yang jelas, kalau sampean sudah melihat dia sekali, biasanya dia bakal terus muncul." Jantungku berdegup kencang. "Muncul, maksudnya?" Polisi itu menatap lurus ke mataku. "Dia bakal ikut, kemanapun kalian pergi." Kami semua terdiam. Doni menoleh ke jalan di belakang, ke arah hutan yang kini tampak gelap pekat. Aku mencoba berpikir jernih, tapi dalam hati aku tahu. Perjalanan ini belum selesai. Kami mungkin sudah keluar dari hutan. Tapi bukan berarti kami sudah benar-benar lepas dari sesuatu yang ada di dalamnya. Dan aku tidak bisa menghilangkan perasaan ini. Perasaan bahwa kami tidak sendirian. Kalau suka cerita ini, jangan lupa subscribe dulu ya, supaya selalu update dengan cerita-cerita lainnya. Kami masih berdiri di depan pos polisi, mencoba mencerna kata-kata si bapak tadi. Dia bakal ikut, kemanapun kalian pergi. Perkataan itu terus terngiang-ngiang di kepala. Doni, yang sejak tadi berusaha tetap tenang, akhirnya mengusap wajahnya, lalu menghela napas panjang. "Kita gak bisa di sini terus. Mending kita lanjut aja." Aku mengangguk ragu. "Tapi, gimana kalau beneran ada yang ikut?" Chapman yang dari tadi diam tiba-tiba bersuara. "Kalau diam di sini juga percuma. Kita kan gak bisa mundur." Aku menoleh ke arah jalan hutan yang baru saja kami tinggalkan. Udara malam terasa semakin dingin. Semakin sunyi. Mau tidak mau, aku harus setuju dengan mereka. Kami kembali masuk ke mobil, berusaha menenangkan diri. Doni menyalakan mesin dan mulai melaju perlahan. Aku menoleh keluar, memastikan tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi di dalam hatiku, aku tahu. Perasaan aneh ini belum hilang. Kami melanjutkan perjalanan menuju penginapan di tengah perkebunan kopi. Kali ini, jalanan lebih jelas, melewati beberapa perkampungan kecil. Sesekali,
Aku melihat lampu rumah warga yang masih menyala, memberi sedikit rasa aman setelah apa yang kami alami tadi. Namun, perjalanan belum benar-benar tenang. Doni mulai mengeluh bahwa badannya terasa panas. Wajahnya mulai pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Lo gak apa-apa, Don?" tanyaku khawatir. Doni hanya menggeleng, tangannya tetap menggenggam setir. Entah kenapa, aku ngerasa gak enak badan. Chapman melirik ke arahku, lalu berbisik pelan. Gak biasanya Doni begini. Aku juga berpikir sama. Doni adalah orang yang paling kuat di antara kami. Dia jarang sakit, apalagi mendadak seperti ini. Kami sampai di sebuah pom bensin besar di pinggir jalan. Doni memutuskan untuk berhenti sebentar, beristirahat dan membeli air mineral. Kami semua turun untuk menghirup udara segar. Saat itulah aku merasa ada sesuatu yang aneh. Pom bensin ini cukup besar, dengan beberapa mobil lain yang juga berhenti. Ada minimarket kecil di sampingnya, tempat beberapa orang keluar masuk. Sekilas, semuanya tampak biasa saja. Tapi, aku merasakan hawa yang sama seperti tadi. Seperti ada sesuatu yang mengawasi. Aku mencoba mengabaikannya, lalu berjalan ke minimarket bersama Doni dan Chapman. Kami membeli beberapa botol air dan cemilan untuk perjalanan. Doni terlihat sedikit lebih baik setelah minum air, meskipun wajahnya masih pucat. Saat kami berjalan kembali ke mobil, aku menoleh ke sisi kanan pom bensin. Di sana ada sebuah musola kecil dengan lampu yang redup. Di dekatnya, ada seorang penjaga pom bensin duduk di bangku, sibuk bermain HP. Dan di sampingnya, jantungku nyaris berhenti. Perempuan itu. Ia berdiri di bawah lampu musola yang redup, wajahnya masih samar tertutup bayangan. Bajunya masih lusuh, rambutnya panjang berantakan. Ia diam. Tidak bergerak. Tapi aku bisa merasakan tatapannya. Dingin. Kosong. Dan kali ini, aku bisa melihat lebih jelas. Mulutnya bergerak. Seperti menggumamkan sesuatu. Doni dan Chapman belum menyadarinya. Mereka masih sibuk membuka pintu mobil. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku ingin memberitahu mereka, tapi tubuhku seakan membeku di tempat. Saat itulah, perempuan itu perlahan-lahan mengangkat tangannya. Tangannya yang kurus dan pucat, menunjuk ke arah kami. Ke arah Doni. Aku tersentak, langsung menarik lengan Doni. Masuk mobil. Sekarang. Doni kaget. Hah? Kenapa? Aku tidak bisa menjelaskan. Udah masuk aja, cepat. Chapman melihat ekspresiku, dan tanpa bertanya lebih jauh, ia langsung ikut masuk. Doni yang kebingungan akhirnya menyalakan mesin dan menginjak gas. Mobil melaju meninggalkan pom bensin, dan aku masih menoleh ke belakang. Perempuan itu masih berdiri di sana. Masih menatap. Dan aku yakin, bibirnya masih bergerak, menggumamkan sesuatu. Kami melaju dalam keheningan. Doni tetap fokus ke jalan, meskipun wajahnya masih terlihat pucat. Chapman duduk diam di sampingnya, sesekali melirik kaca spion. Aku sendiri masih berusaha memahami apa yang baru saja kulihat. Lalu tiba-tiba, Doni menekan rem mendadak. Mobil berhenti dengan kasar, membuat tubuh kami terdorong ke depan. Woi! Kenapa? Teriakku. Doni tidak menjawab. Matanya terpaku ke jalan di depan. Aku mengikuti arah pandangannya, dan saat itu juga, bulu kuduku kembali berdiri. Di tengah jalan yang sepi, berdiri seseorang. Perempuan itu. Sekarang lebih dekat. Lebih jelas. Wajahnya kini tampak sepenuhnya. Pucat. Kusam. Matanya kosong dan hitam pekat. Dan kali ini, bibirnya tidak hanya bergerak. Ia berbicara. Tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Itu suara yang berat, serak, bercampur dengan dengungan aneh. Doni mulai gemetar. Chapman menelan ludah. Aku tidak bisa bergerak. Lalu perempuan itu perlahan mengangkat tangannya. Dan menunjuk ke Doni. Doni tiba-tiba menjerit kesakitan. Tangannya mencengkeram dadanya, wajahnya meringis. Aduh, dada aku, sakit. Chapman langsung panik. Woi Don,
Jangan bercanda, woi. Tapi ini bukan bercanda. Doni benar-benar kesakitan. Keringat dingin bercucuran dari dahinya. Napasnya memburu. Sementara itu, perempuan itu masih berdiri di sana, seolah menikmati penderitaan Doni. Aku tahu kami harus segera pergi. Aku menekan bahu Doni. Don. Fokus. Injak gas. Dengan sisa tenaga, Doni menggertakkan giginya dan menekan pedal gas dalam-dalam. Mobil melesat ke depan, melewati perempuan itu. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat apa yang terjadi setelahnya. Yang jelas, saat kami berhasil melewati tikungan dan perempuan itu menghilang dari pandangan, Doni tiba-tiba tersungkur ke setir, napasnya terengah-engah. Dada yang tadi terasa sakit, perlahan mulai mereda. Tapi ekspresinya tetap ketakutan. Aku dan Chapman saling berpandangan. Kami tahu, ini belum berakhir. Dan kami hanya bisa berharap kami bisa sampai di penginapan sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mobil terus melaju menembus gelapnya malam. Doni masih terengah-engah, matanya kosong menatap jalan di depan, sementara tangannya gemetar di atas setir. Aku melirik ke belakang, memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti kami. Jalanan kosong, hanya cahaya lampu mobil yang memantul di dedaunan basah di pinggir jalan. Chapman, yang biasanya paling berani, kini hanya diam. Wajahnya tegang, sesekali ia melirik ke Doni yang masih tampak lemah. Aku mencoba mengatur napas. Don, masih kuat. Doni mengangguk pelan, tapi aku tahu dia masih merasa tidak enak badan. Keringatnya belum kering, dan wajahnya masih pucat. Bro, kita cari tempat istirahat dulu, kata Chapman. Kalau terus begini, kita bisa celaka di jalan. Aku setuju. Kejadian tadi bukan main-main. Apapun yang Doni alami, jelas bukan sekadar kelelahan biasa. Setelah beberapa kilometer, kami menemukan sebuah warung kecil yang masih buka di pinggir jalan. Lampunya remang-remang, tapi setidaknya ada kehidupan di sana. Beberapa truk parkir di sekitarnya, menandakan tempat ini sering jadi persinggahan para sopir. Doni menepikan mobil, lalu mematikan mesin. Ia menyandarkan kepala di kursi, matanya terpejam. Aku istirahat bentar, ya, gumamnya lemah. Aku dan Chapman turun, berjalan ke warung untuk membeli minuman hangat. Seorang ibu tua menyambut kami dengan senyum ramah. Mau pesan apa, nak? Kopi 3, Bu, kata Chapman. Sama air putih. Ibu itu mengangguk, lalu beranjak ke belakang. Aku melirik ke arah mobil. Doni masih di dalam, kepalanya bersandar ke jendela. Aku menghela napas panjang. Gila, tadi itu apa, men? Chapman menggeleng, wajahnya masih tegang. Gak tahu, bro. Tapi yang jelas, kita gak boleh main-main sama hal kayak gini. Aku diam. Apa yang kami alami malam ini jauh di luar nalar. Kami bukan orang yang mudah percaya pada hal mistis, tapi kejadian ini sulit dijelaskan dengan logika. Ibu pemilik warung kembali membawa nampan berisi 3 gelas kopi dan sebotol air putih. Saat ia meletakkan kopi di meja, ia menatap kami dengan penuh selidik. Sampean dari mana? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam sejenak. Dari Surabaya, Bu. Mau ke penginapan di perkebunan kopi. Mata ibu itu sedikit membulat. Lewat alas arak-arak? Aku dan Chapman saling berpandangan. Iya, Bu, jawab Chapman akhirnya. Ibu itu menghela napas panjang, lalu duduk di bangku di depan kami. Wajahnya tampak serius. Hati-hati, nak, katanya pelan. Banyak yang tersesat di sana. Ada juga yang bawa pulang sesuatu tanpa mereka sadari. Aku merinding. Maksudnya, Bu? Ibu itu menatap lurus ke mataku. Kalian ketemu sesuatu di sana, kan? Aku dan Chapman terdiam. Sepertinya ibu ini tahu sesuatu. Sampean lihat perempuan tua? Tanyanya lagi, kali ini suaranya lebih pelan. Aku menggigit bibir. Iya, Bu. Ibu itu menghela napas panjang. Dia bukan manusia biasa. Udah banyak yang lihat dia di sekitar situ. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Siapa dia, Bu?
Ibu itu terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Dulu ada seorang perempuan yang tinggal di desa dekat alas arak-arak. Dia seorang dukun, terkenal sakti, tapi juga ditakuti. Aku dan Cakman mendengarkan dengan saksama. Suatu hari, dia dihukum warga karena dituduh mengguna-gunai seseorang sampai meninggal. Warga mengusirnya, tapi dia bersumpah akan kembali dan membuat siapapun yang melewati hutan itu tersesat. Ibu itu menatap kami tajam. Sejak saat itu, banyak yang melihat sosoknya di hutan. Kadang hanya sekilas, kadang seperti mengikuti mereka sampai keluar. Aku menelan ludah. Terus kalau dia udah ikut, gimana caranya biar pergi? Ibu itu berpikir sejenak, lalu bangkit dan berjalan ke belakang warung. Tak lama, ia kembali dengan sesuatu di tangannya, sebungkus kecil berisi daun-daunan dan garam. Ini, katanya sambil menyerahkannya padaku. Taburkan di sekitar mobil, lalu baca doa semampu kalian. Kalau masih terasa ada yang mengikuti, bakar kemenyan di luar rumah sebelum masuk. Aku mengambil bungkusan itu dengan tangan sedikit gemetar. Makasih, Bu. Ibu itu hanya mengangguk. Jangan lupa, Nak. Jangan pernah menoleh kalau kalian merasa dipanggil. Aku merinding. Kata-kata itu terasa seperti peringatan serius. Setelah menghabiskan kopi, aku dan Cakman kembali ke mobil. Doni sudah terbangun, wajahnya terlihat sedikit lebih segar, meskipun masih lemas. Tanpa banyak bicara, aku membuka bungkusan dari ibu warung dan menaburkan isi di sekitar mobil. Aku tidak tahu apakah ini benar-benar bisa membantu, tapi aku tidak mau mengambil risiko. Setelah semuanya siap, kami melanjutkan perjalanan. Kali ini, perjalanan terasa lebih lancar. Tidak ada lagi gangguan aneh, tidak ada lagi sosok perempuan tua di tengah jalan. Namun, perasaan ganjil itu tetap ada. Saat kami akhirnya sampai di penginapan, aku menoleh ke kaca belakang sekali lagi. Jalanan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, aku masih merasa kami belum benar-benar sendiri. Penasaran dengan cerita lainnya? Subscribe sekarang supaya kamu selalu jadi yang pertama tahu. Kami akhirnya tiba di penginapan di tengah perkebunan kopi saat matahari mulai naik dari balik perbukitan. Setelah perjalanan yang terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir, melihat bangunan tua bergaya Belanda di tengah hamparan hijau ini seharusnya memberi rasa lega. Tapi nyatanya tidak. Begitu turun dari mobil, aku melihat Doni masih tampak lemas. Matanya cekung, napasnya masih sedikit berat, meskipun ia sudah berusaha untuk tersenyum. Cakman juga tidak banyak bicara. Mungkin ia juga masih memikirkan apa yang baru saja kami alami. Seorang pria tua, penjaga penginapan, datang menyambut kami. Ia mengenakan pakaian sederhana dan bertutur dalam bahasa Madura yang kental. Kami sedikit kesulitan memahami ucapannya, tapi intinya ia meminta kami segera masuk untuk beristirahat. Aku mengikuti Doni dan Cakman ke dalam rumah. Suasana di dalam terasa aneh, mungkin karena bangunannya tua dan memiliki aura tersendiri. Langit-langit tinggi, jendela besar yang menghadap ke perkebunan, serta perapian tua di sudut ruangan memberi kesan klasik sekaligus suram. Kami memilih kamar masing-masing dan segera merebahkan tubuh yang kelelahan. Aku berharap bisa tidur nyenyak setelah malam panjang yang penuh gangguan. Tapi ternyata tidak. Entah berapa lama aku tertidur, tapi aku terbangun dengan perasaan tidak enak. Ruangan terasa lebih dingin dari seharusnya. Aku mengusap wajah dan melirik jam di ponsel, pukul 2.30 pagi. Di luar jendela, hutan kopi terbentang luas, diterangi sinar bulan yang samar. Aku menghela napas, berusaha menenangkan diri. Mungkin ini hanya efek dari kelelahan. Tapi kemudian, aku mendengar sesuatu. Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas di keheningan malam. Kriet, kriet, kriet. Seperti suara roda yang berderit pelan, bergerak di lantai kayu tua. Jantungku berdegup kencang. Aku menahan napas, mencoba mencari sumber suara itu. Dan saat aku menoleh ke sudut ruangan, aku melihatnya. Sebuah meja kecil dengan roda, seperti meja dorong yang biasa digunakan di restoran atau hotel, perlahan bergerak sendiri. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku terpaku di tempat. Pikiranku berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin angin? Mungkin lantainya miring?
Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, meja itu berhenti. Lalu, perlahan-lahan, sesuatu muncul dari balik meja itu. Sosok yang sudah terlalu sering kami lihat sepanjang perjalanan. Perempuan tua itu. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Ia berdiri di sudut ruangan, rambutnya yang panjang dan berantakan menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong, menatap lurus ke arahku. Lalu, ia tersenyum. Senyuman yang tipis, kaku, dan sama sekali tidak memberi ketenangan. Aku memejamkan mata, berusaha berpikir jernih. Ini tidak nyata. Ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi ketika aku membuka mata lagi, ia masih ada di sana. Dan kali ini, ia berbisik. Suara itu terdengar jauh, seperti berasal dari tempat yang sangat dalam. Aku tidak bisa menangkap kata-katanya dengan jelas. Tapi ada satu hal yang bisa kupahami. Aku masih di sini. Pagi harinya, aku bangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Donnie dan Chapman juga terlihat gelisah. Mereka tidak banyak bicara saat sarapan. Saat kami bersiap untuk pergi, penjaga penginapan menatap kami lama. Ada yang aneh semalam? Tanyanya dengan nada hati-hati. Aku ingin menjawab, tapi Donnie lebih dulu berbicara. Enggak, Pak. Biasa aja. Aku dan Chapman saling berpandangan. Kami sama-sama tahu, kami tidak ingin membahasnya lagi. Kami hanya ingin pergi. Saat mobil mulai melaju meninggalkan penginapan, aku menoleh ke kaca spion. Penginapan itu semakin kecil di kejauhan. Perkebunan kopi membentang luas, diterangi sinar matahari pagi. Aku menarik napas lega. Tapi kemudian, aku melihat sesuatu di spion. Di antara pepohonan kopi yang lebat, seseorang berdiri di sana. Jauh di belakang, hampir tak terlihat. Tapi aku tahu siapa dia. Dia masih di sana. Masih tersenyum. Dan aku sadar, kami mungkin sudah meninggalkan tempat itu. Tapi sesuatu dari tempat itu telah ikut dengan kami. Dan mungkin akan terus mengikuti. Demikianlah kisah yang kami alami di perjalanan malam itu. Ada banyak hal di dunia ini yang belum bisa kita pahami, dan mungkin tidak seharusnya kita cari tahu lebih jauh. Jika suatu saat kalian berada di tempat asing dan mengalami kejadian ganjil, jangan abaikan firasat kalian. Kadang, sesuatu yang tampak sepele bisa membawa akibat yang besar. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.